kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang algoritma C45. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya Anggreni Singal, dengan NIM duduk 943. Nah, termasuk pada pengertian, yaitu algoritma C45 adalah salah satu metode paling terkenal untuk membangun pohon keputusan yang digunakan secara luas dalam analisis data dan pembelajaran mesin. Diperkenalkan oleh Ross Quinlan pada tahun 1993. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma sebelumnya yang dikenal sebagai ID3 C45. Mengatasi beberapa keterbatasan yang ada dalam ID3 dan menawarkan sejumlah peningkatan signifikan yang menjadikannya lebih efektif dalam menangani data yang kompleks. Poin penting algoritma C45. Yang pertama, struktur pohon keputusan. C45 membangun pohon keputusan dengan node sebagai atribut dan cabang sebagai keputusan. Daun pohon menunjukkan kelas output. Yang kedua, pemilihan atribut, yaitu menggunakan rasio informasi C45 menentukan atribut paling informatif untuk memisahkan data, memperbaiki kelemahan dari algoritma ID3. Ketiga, menangani nilai hilang. Algoritma ini dapat menangani nilai yang hilang dengan memperkirakan nilai berdasarkan informasi lain dalam dataset, bukan mengabaikannya. Yang berikut atribut numerik dan kategorikal. C45 mampu menangani baik atribut kategorikal maupun numerik dengan membagi nilai numerik menjadi interval untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, pangkasan pohon. Untuk menghindari overfitting, C45 menggunakan teknik pemangkasan yang mengurangi kompleksitas pohon, meningkatkan akurasi. Yang terakhir, kecepatan dan efisiensi. C45 dirancang untuk efisiensi meminimalkan waktu pemrosesan bahkan pada dataset besar tanpa mengorbankan kualitas hasil. Termasuk pada aplikasi di berbagai bidang. C45 telah digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk yang pertama, diagnosa medis, membantu dalam klasifikasi penyakit berdasarkan gejala yang ditampilkan pasien. Yang kedua, analisis kredit, menganalisis kelayakan kredit dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pendapatan dan riwayat kredit. Yang ketiga, pengolahan data pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk memahami pola perilaku pelanggan dan mengoptimalkan strategi pemesanan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nathanael Fahrenheit Semunaun dengan NIM 22024168. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Anggreni Singal, yaitu penggunaan algoritma C4.5. C4.5 digunakan dalam berbagai bidang seperti pertama, diagnosis medis, yaitu mengklasifikasikan penyakit berdasarkan gejala pasien. Kedua, analisis kredit, yaitu menilai kelayakan kredit nasabah. Yang ketiga, yaitu pengolahan data pelanggan, yaitu memahami perilaku pelanggan dan mengembangkan strategi pemasaran. Yang keempat, deteksi penipuan, yaitu mengidentifikasi pola mencurigakan dalam transaksi. Kemudian yang kelima, yaitu perencanaan bisnis, yaitu membantu pengambilan keputusan berbasis data. Oke, selanjutnya kelebihan algoritma C4.5.
yaitu kemampuan menghandle data kategori dan numerik. C4.5 dapat menangani atribut dengan tipe data yang berbeda, termasuk data kategori dan numerik, sehingga fleksibel untuk berbagai jenis dataset. Kemudian pengurangan overfitting, yaitu dengan menggunakan teknik pruning. C4.5 yaitu mampu mengurangi kompleksitas pohon keputusan dan mencegah overfitting terhadap data pelatihan. Kemudian penanganan data yang hilang, yaitu algoritma ini memiliki mekanisme untuk menangani nilai yang hilang pada atribut sehingga tetap dapat memberikan hasil yang lebih baik meskipun ada kekurangan data. Kemudian membangun pohon yang lebih kecil, yaitu C4.5 cenderung menghasilkan pohon keputusan yang lebih kecil dibandingkan algoritma yang lain, yang membuat model lebih mudah dan diinterpretasikan. Kemudian informasi entropi yaitu C4.5 yaitu menggunakan informasi guide ratio sebagai kriteria pemilihan atribut yang membantu dalam memilih atribut yang lebih relevan untuk membagi data. Oke, selanjutnya adalah kekurangan algoritma C4.5, yaitu pertama ada kompleksitas waktu dan ruang, yaitu C4.5 membutuhkan waktu dan ruang yang signifikan, terutama saat bekerja dengan dataset yang besar, yang bisa menjadi tidak efisien. Kemudian sensitivitas terhadap outlier, yaitu algoritma ini dapat dipengaruhi oleh data pencilan yang bisa mempengaruhi akurasi model dan membuat pohon keputusan kurang representatif. Kemudian ada ketidakstabilan, yaitu perubahan kecil dalam data pelatihan dapat menghasilkan pohon keputusan yang sangat berbeda sehingga membuat model kurang stabil. Kemudian ada pembentukan pohon yang besar. Dalam beberapa kasus, C4.5 dapat menghasilkan pohon keputusan yang sangat besar yang dapat mengurangi efisien dan mempersulit interpretasi. Kemudian ada kesulitan dengan atribut yang banyak, yaitu ketika jumlah atribut yang sangat banyak C4.5 mungkin kesulitan dalam memilih atribut yang paling relevan yang dapat mengurangi performa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Nathanael Sombonaung. Masuk pada materi cara kerja algoritma C4.5 yang mana pemilihan atribut. C4.5 memilih atribut paling informatif untuk membagi dataset menggunakan gain ratio. Pembentukan node yang mana dataset dibagi berdasarkan nilai atribut yang terpilih membentuk cabang-cabang baru dalam pohon keputusan. Ketiga, ada pengulangan proses. Proses pemilihan dan pembagian diulang untuk setiap subset hingga kondisi berhenti terpenuhi. Semua instance memiliki label sama, tidak ada atribut tersisa atau ukuran minimum tercapai. Keempat, ada pruning atau pemangkasan. Pohon yang telah dibangun dipangkas untuk mengurangi kompleksitas dan mencegah overfitting. Yang mana kelima, ada penanganan nilai hilang. C4.5 dapat mengelola atribut dengan nilai hilang selama proses pembagian. Dan yang terakhir ada pohon keputusan akhir, yang mana hasil akhir adalah pohon keputusan yang siap digunakan untuk klasifikasi data baru. Pada kesimpulan, algoritma C4.5 merupakan metode yang efektif dalam membangun pohon keputusan untuk klasifikasi data. Dengan kemampuan dalam menangani data, kategori, dan numerik, serta fitur-fitur seperti pemilihan atribut berbasis gain ratio dan penanganan nilai yang hilang. C4.5 memberikan hasil yang akurat dan mudah diinterpretasikan meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti sensitivitas terhadap outlier dan kompleksitas dalam dataset besar. Algoritma ini tetap menjadi pilihan populer dalam data mining. Dengan penerapan teknik pruning, C4.5 mampu menghasilkan model yang lebih ringkas dan mengurangi risiko overfitting, menjadikannya alat yang berharga dalam analisis data. Mungkin itu saja penjelasan kami terkait algoritma C4.5. Sekian dan terima kasih.